Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rohim pasti dari channel MS Vlog. Jadi pada video kali ini aku membuat video membandingkan dua buah controller ya. Yang satu PS, yang satu Xbox, yang satu EYOTA, yang satu MSI, dan yang satu 40 ribuan, yang satunya 400 ribuan. Kira-kira bagusan yang mana? Tonton terus videonya. Pertama kita bahas dulu controllernya MSI ini. Dia untuk build quality-nya terasa kokoh ya. Dia terasa kokoh dan dia nggak kopong gitu. Kalau kita pegang itu, kalau kita pukul gini tuh nggak kerasa kopong gitu ya. Jadi bener-bener kokoh lah build quality-nya. Lalu dia juga tidak meninggalkan bekas sidik jari. Jadi kalau kita pakai berlama-lama sampai tangan kita berkeringat, dia tidak akan meninggalkan bekas sidik jari karena dia itu warnanya itu doff gitu, matte gitu ya. Jadi nggak akan meninggalkan bekas sidik jari. Untuk variasinya, controller MSI ini dia ada tulisan MSI di bagian bawah dan ada logo MSI. Nah, ini nanti aku jelasin fungsinya apa ya. Dan controller MSI ini di bagian panah ya, atas bawah kiri kanan itu kita bisa lepas ya. Jadi dia menggunakan sistem magnet yang saat kita beli kita juga udah dapat. Lepas ya. Nah, kita bisa lepas seperti ini. Jadi dia menggunakan sistem magnet seperti ini ya. Jadi magnetnya tuh ada di sini dan itu juga udah dapat gitu. Kalian terserah mau pakai yang bentuknya plus kayak gini atau yang bentuknya tuh lingkaran gitu kayak mangkok. Jadi bagian sampingnya itu dia lebih naik gitu ya. Dan ini bisa dilepas seperti ini. Ini kayak yang controllernya Razer ya. Kalau Razer itu dia kan digantinya bagian joystick seperti di bagian joystick ya. Nah, kalau yang MSI ini di bagian panah atas bawah kiri kanannya ini. Selanjutnya kita bahas controller dari EYOTA. Yang pertama dia buildnya tuh sebenarnya cukup kokoh ya. Cuman dia kayak rasanya tuh kopong aja. Dan kalau kalian bisa dengar tuh kayak ada yang quartz itu yang nggak kencang gitu. Jadi ini aku kocok pun itu ada suaranya gitu. Jadi kalau kokoh sih menurutku cukup kokoh, walaupun nggak sekokoh yang MSI ini ya. Tapi dia cukup kokoh, tapi ya itu tadi dalamnya tuh kayak terasa kopong aja gitu. Jadi nggak full gitu bagian dalamnya. Dan controller dari EYOTA ini dia juga nggak meninggalkan bekas sidik jari kalau kita pakainya sebentar ya. Tapi kalau aku pakai cukup lama gitu ya, tuh tangan agak berminyak, itu dia adalah bekas sidik jari itu sedikit gitu, tapi nggak yang banyak banget karena dia warnanya kan doff kayak gini ya. Untuk variasinya, kalau di controller EYOTA ini dia nggak ada list warna apa-apa gitu ya, cuma ada logo aja di bagian atas. Lanjut kita bahas untuk koneksinya. Kalau controller MSI yang aku review ini, yang aku pegang ini, dia masih menggunakan koneksi kabel. Tapi MSI juga menyediakan referensi yang menggunakan Bluetooth buat kalian yang nggak suka pakai kabel. Yang punya aku ini MSI Force GC20 ya. Tapi kalau yang pakai Bluetooth itu dia MSI Force GC30 ya. Jadi ada perbedaan ya kan. Kenapa aku beli kabel? Karena komputerku ini nggak ada Bluetoothnya gitu ya. Jadi ya itu terserah teman-teman sih. Teman-teman mau pakai yang kabel bisa, pakai yang Bluetooth juga bisa. Nah, tapi kalau yang MSI Force GC20 ini dia kabelnya tuh bisa dilepas. Jadi di bagian depannya sini itu dia ada port micro USB yang dimana kita juga dapat kabelnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, kita udah dapat kabelnya ya, yang panjangnya itu 2 meter ya. Walaupun kabelnya dia tuh belum braided, tapi kalau buat kebutuhan gaming menurutku udah cukup sih. Aku kebutuhan gaming nggak perlu yang kabel braided yang tebel-tebel gimana, karena aku juga santai gitu. Tapi kabelnya ya itu tadi belum braided, panjangnya 2 meter dan dia sudah gold plate teman-teman ya. Jadi udah bagus lah ya, walaupun dia masih menggunakan micro USB ya. Koneksinya itu masih menggunakan micro USB to USB. Untuk controller dari EYOTA ini dia kabelnya tuh nggak bisa kita lepas, jadi udah permanen nempel, nggak kayak yang MSI tadi ini bisa kita lepas ya. Nah, tapi kalau yang controller dari EYOTA ini kita nggak bisa lepas kabelnya. Untuk panjang kabelnya dia 1,5 meter, jadi nggak sepanjang yang MSI yang panjangnya 2 meter ya, selisih 50 cm sih ya. Cuman ya kalau kalian pemakaiannya untuk jaraknya cukup jauh ya itu cukup berpengaruh sih. Cuman kalau pemakaian aku nggak berpengaruh ya. Nah, untuk kabelnya dia juga belum braided sama seperti MSI tadi, jadi kabelnya masih biasa ya. Cuman yang EYOTA ini dia lebih tipis kabelnya. Kalau yang MSI itu dia lebih tebal gitu kabelnya ya. Lanjut kita bahas untuk tombol-tombolnya. Untuk MSI Force GC20 ini tombol-tombolnya dia ya mirip-mirip sih sama yang EYOTA ini ya. Cuman dia terasa lebih kokoh aja gitu tombol-tombolnya, nggak seringkih yang EYOTA. Dan untuk joysticknya juga dia lebih ringan ya, jauh lebih ringan daripada EYOTA. Kalau EYOTA itu dia lebih berat joysticknya. Dan bagian tombol R1, R1, R2, L1, L2 nya atau
RB, RT, LBLT itu lebih empuk, jauh banget lebih empuk daripada EYOTA, karena EYOTA ini ya keras aja gitu ya. Dan bagian R2 dan L2 nya kalau MSI itu dia bentuknya tuh kayak pelatuk gini ya. Kalau zaman sekarang kan controller itu dia bentuknya tuh udah kayak pelatuk gitu ya, bagian R2 dan L2 nya, jadi lebih enak. Dan kalaupun misalnya kalian main game balapan gitu ya, atau game yang simulator gitu yang nyetir gitu, misalnya ngegasnya pakai R2 dan L2 itu kalian bisa ngegasnya tuh bisa pelan dan bisa kenceng gitu, jadi nggak yang langsung kepencet ya, kita nggak bisa ngatur gasnya gitu ya. Jadi di sini kita masih bisa ngatur gasnya. Untuk EYOTA ini dia joysticknya itu lebih berat ya, jadi nggak seringan yang MSI tadi ya. Kalau kalian pakai controller EYOTA terus ke MSI itu rasanya kayak sensitif banget gitu yang MSI, cuman ya itu tadi yang EYOTA ini dia terasa lebih berat ya, jauh lebih berat daripada MSI. Dan untuk tombol R1, R2, L1, L2 dia masih yang kayak model apa ya, lawas gitu, jadi yang kayak cuma tombol biasa aja, nggak kayak yang MSI. Kalau MSI ini ya R2 dan L2 nya kan udah yang bentuknya kayak pelatuk ini ya. Nah cuman kalau yang EYOTA ini ya, dia R2 dan L2 nya tuh masih yang kayak biasa gitu aja dan jauh lebih berisik. Untuk posisi kita megangnya saat kita pakai untuk main gitu ya, yang MSI ini dia posisinya lebih flat, jadi bagian sininya ya itu lebih datar. Kalau yang EYOTA ini dia turun banget gitu ya. Kalau kita lihat dari samping tuh ini bagian kita megangnya itu turun banget. Jadi ya kalau aku sih lebih suka yang flat gini ya, jadi nggak yang terlalu tangan kita tuh posisinya lebih flat gini daripada gini gitu ya. Kalau aku sih lebih suka yang bentuk lebih flat seperti ini. Dan saat aku pakai dalam waktu yang cukup lama, controller dari MSI ini cukup enak ya. Jempolku juga nggak pegal karena dia joysticknya ini ringan banget, menurutku ringan banget gitu ya daripada si EYOTA ini. Jadi kalau aku pakai dalam waktu yang cukup lama itu nggak pegel gitu ya. Dan pas pertama kali ya aku pakai controller yang bentuknya Xbox seperti ini, karena sebelumnya kan aku pakai yang ini ya EYOTA, terus kakakku beli yang MSI ini, rasanya itu agak aneh sih ya awal-awal, karena kan pertama kali aku main tuh jempol tuh kanan kiri gitu di bawah semua. Nah ini kan yang satunya di kiri atas gitu, jadi aku perlu adaptasi gitu. Cuman kalau aku disuruh pilih PS1 Xbox, aku pilih Xbox sih. Untuk si EYOTA ini dia posisi saat kita megang itu lebih turun ya, seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi kalau kita lihat dari samping itu bagian gripnya ini dia lebih turun gitu ya, posisinya itu lebih turun daripada yang bentuknya Xbox gitu ya. Kalau Xbox itu dia lebih datar gitu, jadi nggak yang seturun ini gitu ya. Jadi ya itu terserah kalian sih, kalian lebih enak yang mana gitu. Kalau aku sih lebih enak yang dia nggak terlalu turun kayak gini sih. Cuman ya yang kalau aku sadarin ya, kalau yang PS ini ya, bentuknya PS itu dia bagian dari depan sini ya, dari sini sampai ke bagian joystick ini dia lebih dalam gitu daripada si punyanya si Xbox gitu. Dan dia kalau Xbox itu dia lebih melengkung ya, jadi kalau PS tuh dia lebih sedikit, gak sedikit sini bentuknya tuh kaku banget gitu ya. Kalau yang Xbox ini dia bentuknya lebih melengkung gitu ya. Kalau jujur aku enakan yang mana, aku lebih enak yang bentuknya, dari segi bentuk aku lebih enak si Xbox ya, karena dia posisi jempol ya tadi aku udah bilang berapa kali, dia posisi jempol itu menurutku lebih netral aja. Cuman kalau untuk tombol-tombol ya aku tetap, kalau yang sedang aku pegang sekarang ya tombol-tombol aku pilih si MSI ini sih ya, karena dia tombol yang di EYOTA ini dia lebih keras sih, jauh sih. Kalau dibilang jauh sih jauh banget ya, dari segi harga pun juga udah jauh gitu ya. Dan langsung aja kita masuk ke bagian harga. Kalau si EYOTA ini dia dijual dengan harga 40 ribuan gitu ya. Kalau kalian cek di marketplace gitu, ini dijual dengan harga 40 ribuan. Nah kalau MSI ini dia dijual dengan harga 400 ribuan. Kalau untuk harganya emang jauh banget, kita bisa dapetin 10 controller EYOTA ini. Sedangkan kalau kita beli MSI kita cuman bisa dapat satu. Cuman itu ya referensi kalian sih, kalian pilih yang mana itu terserah kalian. Kalau aku sih ya recommended yang MSI ini, karena dia juga
lebih enak aja gitu pas aku pakai buat main, joysticknya pun ringan gitu ya. Jadi aku saranin kalian buat beli yang MSI ini ya. Tapi kalau kalian pengen ngincer yang harganya murah ya kalian bisa beli yang Eiyota dulu gitu ya. Tapi kalau kalian pengen yang feel mainnya tuh lebih nyaman gitu ya, walaupun harganya mahal, kalian nggak ngincer harga, yang penting lebih nyaman, MSI ini menurutku worth it sih. Tapi ya kalau kalian cari ya controller Xbox yang cukup premium, MSI ini termasuk murah, karena kalau kalian beli yang Xbox original itu harganya bisa 1 juta lebih. Dan aku kemarin baru aja lihat review yang dia itu mereknya Razer, itu harganya bisa sampai 2 juta lebih gitu ya, 2,5, 2,3, pokoknya 2 juta lebih gitu ya. Cuman ada juga stick Xbox yang dia harganya lebih murah, kayak misalnya mereknya NYK, terus mereknya Fantech gitu ya, itu juga murah-murah. Jadi terserah kalian pilih yang mana. Ada juga Logitech gitu ya, Logitech itu harganya setahu di bawah ini atau di atas ini, pokoknya dekat-dekat lah harganya sama si MSI ini. Cuman mungkin kalau kalian nyari yang lebih low profile, MSI ini menurutku bisa jadi pilihan gitu ya. Dan mungkin segitu dulu aja untuk membandingkan dua buah controller ya, yang harganya 40 ribuan dan harganya 400 ribuan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau kalian semuanya suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, komen. Terakhir, sama kurang bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.